Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Totong SPD MSI, Kepala Dinas Pendidikan Kota Garut. Tadi disampaikan bahwa berbagai permasalahan pendidikan yang ada di Kota Garut, salah satu di antara yang paling strategis adalah permasalahan IPM bidang pendidikan, utamanya pada rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Ini yang memang kami masih memiliki target IPM kami itu, terutama di rata-rata lama sekolah itu baru 7,51. Kemudian harapan lama sekolah adalah 11,82. Nah, diharapkan di akhir RPJMD tahun 2024 ada peningkatan yang signifikan dari capaian terutama rata-rata lama sekolah, yaitu 9,01, termasuk di capaian RLS di cascading RPJMD 2024 adalah capaiannya di 13,82 poin begitu. Ini adalah program yang memang harus kita ada capaian akselerasi ya, melalui program Pentaheli. Jadi bagaimana kami bersinergi, terutama capaian RLS itu di penguatan pendidikan non formal, adanya di PKBM melalui pembelajaran paket A, paket B, dan paket C. Jadi di kami masih ada 50.000 yang belum terdaftar di Dapodi, warga belajar yang ada di masyarakat dan belum melaksanakan paket A, B, dan C. Nah, dari 50.000 tersebut sudah terdaftar di Dapodik baru 21.000. Jadi masih ada 30.000-an yang ada di masyarakat yang belum usia 25 tahun ke atas begitu, yang belum melaksanakan pembelajaran paket A, B, dan C. Ini diharapkan bisa mendongkrak IPM bidang pendidikan di rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Jadi insya Allah kami tiap tahun ada progres ya, tahun 2021 diharapkan kelulusan kami di atas 9.000 ya, dari paket A, B, dan C. Jadi diharapkan bisa mendongkrak di capaian tahun 2021 untuk RLS, termasuk harapan lama sekolah. Harapan lama sekolah itu diharapkan tingkat drop out juga termasuk angka melanjutkan semakin tinggi begitu ke jenjang baik formal maupun non formal. Itu yang memang jadi kata kunci kami, sehingga program yang didorong adalah Pentaheli. Pentaheli adalah wujud kerjasama, sinergitas, kolaborasi antara gabungan antara civil society, juga termasuk peran perguruan tinggi, termasuk institusi PES ya, media, termasuk CSR perusahaan yang memang kita bersama-sama untuk menyelesaikan tentang IPM bidang pendidikan ini. Itu yang strategis permasalahan yang ada di kami, sehingga ya ini adalah program yang sangat strategis yang harus kita capai di akhir cascading RPJMD 2024 begitu. Itu yang memang kami sampaikan, sehingga kami juga menghimbau kepada masyarakat Kota Garut yang memang usianya 25 tahun ke atas, yang belum mengenyam pendidikan paket A, B, dan C, ayo ikut berbondong-bondong pembelajaran di PKBM melalui paket A, B, dan C, dan insya Allah gratis. Ini dalam rangka meningkatkan, mendongkrak IPM bidang pendidikan di rata-rata lama sekolah di Kabupaten Garut seperti itu.
Ya, saya rasa berbagai inovasi tentunya telah kami lakukan. Ya, tadi misalnya berkenaan dengan tadi program Pentahelix yang disampaikan di capaian IPM bidang pendidikan, termasuk inovasi-inovasi pembelajaran juga kami telah lakukan di era pandemi, termasuk inovasi-inovasi misalnya yang berkenaan dengan pembelajaran di sekolah. Jadi bagaimana ada guru penggerak, bagaimana ada guru kunjung, yaitu bagaimana ada guru door to door, guru golodog to golodog, guru inspiratif, terutama ini yang memang terutama yang di persekolahan ya. Jadi ketika di era pandemi ini berupaya untuk maksimal. Tentunya di samping inovasi kami ya, yang sebelumnya juga kalau dilihat dari prestasi, kita sering mengikuti ajang FLS2N, O2SN, termasuk OSN, itu sering diikuti oleh para peserta kita. Jadi Olimpiade Sains Nasional, Olimpiade Siswa Olahraga Nasional, festival lagu dan seni yang sering kita ikuti dan selalu menempati raihan prestasi di Jawa Barat. Jadi papan atas begitu. Pernah kita menjadi juara umum Jawa Barat, pernah kita juga menjadi salah satu cabang di nasional gitu ya, terutama di tahun-tahun sebelumnya begitu. Kemudian juga dari sisi guru pun, kita memperoleh raihan prestasi guru berprestasi baik tingkat Jawa Barat ya maupun nasional gitu. Ini ditorehkan oleh Bapak Ibu guru, termasuk para pengawas, termasuk juga para penilik ya, termasuk para tutor yang ada di kami, mendominasi raihan-raihan prestasi yang ada di Dinas Pendidikan. Di samping tentunya kelembagaan, kita memiliki sekolah yang berwawasan lingkungan, sekolah sehat, itu yang sering diraih torehan prestasi di kami, di sekolah-sekolah kami. Sekolah sehat, sekolah berwawasan lingkungan, sekolah berbudaya gitu ya. Termasuk juga kita di setiap hari kita ada gerakan embun pagi ya. Memang itu diperuntukkan bagaimana gerakan embun pagi itu adalah harmoni, empati, simpati antara guru dengan siswanya, menyambut dengan hangat ketika datang ke sekolah. Tapi karena masa pandemi ini sehingga gerakan ini terpaksa dihentikan. Tapi ketika nanti tetap muka kita akan perkuat. Termasuk yang paling menarik itu adalah bagaimana penguatan keagamaan anak-anak kita. Ini alhamdulillah kami menargetkan bahwa ke para siswa SD dan SMP, terutama lulusan SD itu diharapkan memiliki 1 juz ketika anak-anak itu lulus di SD. Untuk SMP 2 juz. Ini yang sedang kita dorong supaya lulusan-lulusan kita itu memiliki kecakapan dalam Al-Quran, gitu, memahami Al-Quran dan juga membacanya dengan baik seperti itu. Ini target-target kami dan memang banyak prestasi dari sisi keagamaan kita seperti itu. Ya, kita sudah hampir 9 bulan ya berjalan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Ini menunjukkan bahwa dalam jangka waktu yang lama kita memiliki kebijakan blended learning. Jadi blended learning itu adalah gabungan kombinasi antara daring dan luring gitu. Dan itu sudah kami lakukan selama 9 bulan dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Tentunya dalam daring ini adalah dalam jaringan atau pembelajaran online. Dan ini evaluasi kami di 30% yang melaksanakan daring. Dan kami pun sedang diimbangi dengan luring luar jaringan. Daring itu 30%, kami tidak mewajibkan daring karena
sebenarnya dalam jangka waktu yang lama pemakaian HP ini kan bisa merusak perkembangan otak anak, sehingga kita imbangi dengan luring, jadi luar jaringan. Jadi luar jaringan itu adalah kita bisa melalui radio komunitas, melalui TV pusat maupun lokal yang ada di kami, juga TV Pendidikan Garut sudah berjalan, termasuk model-model pembelajaran. Kemudian juga termasuk ada modul, termasuk tadi yang kami sampaikan video pembelajaran, termasuk buku pelajaran, termasuk guru kunjung yang tadi sering kami sampaikan, guru door to door kita pakai itu, guru golodog to golodog, guru inspiratif yang memang didorong untuk luring gitu, sehingga kombinasi antara daring dan luring itu bisa berjalan di kami. Nah, itu yang di era pandemi, termasuk apa yang disampaikan oleh Pak Bupati bahwa sebagai ketua gugus tugas, Pak Bupati menyarankan untuk tidak tatap muka dulu, meskipun Kemendikbud membolehkan pada bulan Januari, tapi karena laju pertumbuhan COVID di Kabupaten Garut semakin trennya itu adalah belum ada landai, sehingga kami itu ya tetap mengevaluasi setelah adanya imunisasi atau vaksin dulu, supaya imun tubuh anak-anak kita semakin kuat begitu, sehingga harapan optimistis dalam masuk tatap muka adalah setelah imunisasi atau vaksin terlebih dahulu, baru hilal untuk masuk sekolah semakin mendekat begitu. Jadi ini yang sedang kita dorong supaya bagi kami kesehatan dan keselamatan anak-anak kita dan kita semua adalah segala-galanya. Jadi pada kesimpulannya, mohon para orang tua bersabar dulu, anak-anak kita bersabar dulu, tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh melalui model belajar dari rumah. Jadi setelah vaksin, setelah imunisasi, insya Allah kita akan memulai tatap muka, termasuk tetap menjaga SOP protokol kesehatan COVID-19. Ini yang memang kami diharapkan bersabar dulu para orang tua dan para peserta didik. Memang pasti kami memahami ya ketika bagaimana sononya antara peserta didik dengan guru gitu ya, kangen dan sebagainya. Tapi kan ini terhalang oleh pandemi, dan ini juga kita mempertimbangkan dari sisi kesehatan dan keselamatan. Jadi yang kami pertimbangkan ketika misalnya terjadi tatap muka dalam situasi seperti ini, bagaimana berangkat dari rumah, kemudian di jalan, masuk ke sekolah, pulang lagi, dikhawatirkan akan menjadi kerumunan dan dikhawatirkan terjadinya klaster baru di satuan pendidikan. Ini yang kita khawatirkan. Termasuk kita memiliki 600.000 peserta didik. Ya, sekolah kita ada 2.000 untuk PAUD. SD ada 1.600, SMP ada 400-an. Jadi kalau seandainya misalnya terjadi ketika masuk sekolah terjadi outbreak, 1% saja udah 6.000, mau disimpan di mana? Seperti itu, sehingga kita harus memperkuat tadi ya, tetap saja kita memperkuat pembelajaran jarak jauh di rumah, juga dengan memperkuat program blended learning tadi, kombinasi antara daring dan luring. Nah, ini yang memang harus kita sampaikan kepada para orang tua untuk tetap terus bersabar. Itu mungkin, Kang.